Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abednego. Umur saya 19 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Sulawesi Barat, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Di tengah kesibukan saya sebagai mahasiswa, saya juga memiliki kegiatan di luar akademik, yaitu saya adalah salah satu penggiat alam, dan itu adalah salah satu hobi saya. Dan kami juga sering melaksanakan aksi kemanusiaan, yaitu penggalangan dana, baik itu korban banjir, longsor, maupun kebakaran rumah. Dan saya berharap semoga orang mengenal saya sebagai orang yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan mampu mengurangi angka pengangguran. Dan saya juga berharap saya bisa dikenal orang sebagai orang yang berkepribadian baik dan sering menolong sesama. Dan dalam kehidupan saya sehari-hari, saya juga memiliki sifat yang pemberani, jujur, dan bertanggung jawab. Sifat pemberani maksud saya ini adalah saya selalu berani untuk mencari hal-hal yang baru untuk saya lakukan dalam kehidupan saya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai materi tentang yang pertama itu konsep dasar kewirausahaan, kemudian yang kedua adalah tata kelola dan etika bisnis, kemudian yang ketiga adalah green economy dan blue economy, kemudian yang keempat adalah tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang kelima adalah manajemen sumber daya manusia dan personal branding. Dan langsung saja kita masuk ke penjelasan tentang materi. Baik, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar kewirausahaan. Yang pertama adalah wirausaha. Yang perlu kita ketahui adalah wirausaha. Wirausaha dibagi atas dua, yaitu wira dan usaha. Wira berarti dalangnya atau pahlawan atau pejuang, manusia manusia unggul, berkepribadian luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Nah, kemudian usaha dapat kita artikan sebagai suatu perbuatan atau pekerjaan atau tindakan atau sesuatu yang kita lakukan. Nah, kalau kita gabungkan antara wira dan usaha, dapat kita artikan sebagai pejuang atau pahlawan yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan suatu usaha. Kemudian mari kita tahu konsep dasar kewirausahaan. Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, kita ditantang bukan hanya menciptakan manusia yang unggul dan siap bekerja, tetapi kita juga ditantang untuk mampu mempersiapkan dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan baru adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Gunanya adalah kita dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu diperlukan berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mendukung adanya pendidikan kewirausahaan yang dapat membantu menangani
masalah penciptaan lapangan kerja. Untuk menjadi seorang wirausaha atau dalam bahasa Prancisnya adalah entrepreneur harus memiliki persyaratan, yaitu harus menjadi seorang perwira. Perwira di sini maksudnya berani untuk mengambil sesuatu atau mencoba melakukan hal-hal yang baru di bidang usaha atau bisnis. Jadi persyaratan untuk menjadi seorang wirausaha itu sebenarnya terletak pada kesediaan bekerja keras dan bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang diimpikan atau dicita-citakan. Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship, sedangkan wirausaha berasal dari kata entrepreneur. Definisi entrepreneur adalah orang yang mampu menanggung risiko, mampu mengalokasikan modal, mampu memobilisasi, mengurus perusahaan, menciptakan barang baru, dan merintis perusahaan. Maksud dari menciptakan barang baru ini adalah kita ditantang untuk menciptakan sebuah produk yang lebih baik dari produk-produk yang dijual atau diusaha oleh orang lain. Kemudian definisi kewirausahaan itu pula adalah sikap dan mental jiwa yang selalu aktif untuk berusaha mengembangkan suatu karyanya atau mengembangkan usahanya untuk lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada beberapa kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Yang pertama itu adalah menghasilkan produk baru dengan cara baru, kemudian menentukan peluang pasar dengan menghasilkan produk baru, kemudian mengkombinasikan faktor-faktor yang mendukung produksi dan dengan cara baru, kemudian mendukung kebudayaan yang mendorong eksperimen yang bersifat kreatif, kemudian mendorong perilaku eksperimen. Nah, di sini kita diajak untuk bagaimana kita melakukan kewirausahaan dengan kita melakukan suatu kegiatan dengan cara kita sendiri. Kita memiliki cara kita sendiri untuk melakukan suatu wirausaha. Tujuan kewirausahaan ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan dalam kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Kemudian yang keempat adalah menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat. Nah, itulah tujuan-tujuan dari kewirausahaan. Kemudian kita masuk kepada karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan yang pertama adalah memiliki sikap mental. Maksudnya memiliki sikap mental adalah saat melakukan kewirausahaan kita harus memiliki rasa sikap mental yang kuat. Kenapa? Karena saat kita menjalankan suatu kegiatan kewirausahaan tidak mungkin dalam menghadapi atau
menjalankan suatu kegiatan wirausaha tidak mungkin kita tidak mendapatkan masalah. Jadi sikap mental di sini adalah kita bagaimana cara kita untuk berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah, mencarikan solusi untuk menyelesaikan suatu masalah itu agar bisa agar bisa teratasi. Dan pada saat melakukan wirausaha kita tidak langsung putus asa, tidak mau mencari solusi. Kemudian memiliki rasa kepemimpinan, memiliki tata laksana, memiliki keterampilan, bekerja keras, disiplin, mandiri, kemudian realitas, kemudian prestatif, kemudian memiliki komitmen. Memiliki komitmen di sini maksudnya adalah saat melakukan suatu kegiatan wirausaha, kita memiliki komitmen bahwa kedepannya usaha ini harus berkembang. Jadi komitmen juga itu sangat penting dalam melakukan kegiatan kewirausahaan. Kemudian selanjutnya adalah tajam naluri bisnisnya, kemudian cepat melihat peluang usaha, kreatif, kulit dan siap pada tantangan dan ingin mencapai sesuatu. Nah, itulah karakteristik dari kewirausahaan yang perlu kita ketahui sebelum melaksanakan atau melakukan suatu kegiatan kewirausahaan. Kemudian prinsip dalam berwirausaha, kita juga harus mengenal prinsip-prinsip kewirausahaan. Prinsip-prinsip kewirausahaan yang pertama adalah harus optimis. Jadi pada saat melakukan suatu kewirausahaan, kita optimis bahwa kegiatan ini atau usaha ini akan terus berkembang ke depannya. Kemudian yang kedua adalah ambisius, dapat membaca peluang pasar, sabar, jangan putus asa, jangan takut gagal, dan kegagalan pertama dan kedua itu biasa. Anggaplah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itulah prinsip kewirausahaan yang perlu kita ketahui untuk melakukan suatu kegiatan wirausaha. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tata kelola dan etika bisnis. Yang pertama adalah tata kelola. Payung hukum pengembangan kewirausahaan yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Kemudian yang ketiga PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporian pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Kemudian yang keempat adalah PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian PP Nomor 60 Tahun 2013 tentang susunan organisasi personalia dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda atau yang sering disingkat LPKP. Kemudian Perpres Nomor
27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha. Kemudian yang ketujuh adalah instruksi Presiden nomor 4 tahun 1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. Dan yang ke-8 adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian pengelolaan yang baik lazim disebut good corporate governance atau yang sering disingkat dengan GCG atau prinsip tata kelola usaha yang baik. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar yang saling berhubungan. Yang pertama adalah negara dan perangkatnya sebagai regulator, dan yang kedua adalah dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan yang ketiga adalah masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa di dunia usaha. Kemudian prinsip GCG yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua adalah responsibility, yang ketiga adalah transparansi, dan yang keempat adalah fairness, dan yang kelima adalah independensi. Kita masuk pada etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kemudian prinsip-prinsip etika bisnis yang pertama adalah prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang baik, tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Jadi maksudnya di sini adalah kita diajar untuk bagaimana kita berpikir baik untuk mengambil suatu tindakan atau apa yang harus kita lakukan dalam suatu bisnis kita yang kita anggap itu baik. Kita mencari solusi yang baik untuk bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa kalau kita menjalankan bisnis, kalau tidak jujur, maka bisnis kita itu tidak akan bertahan lama, akan digantikan orang. Jadi prinsip kejujuran itu harus dilakukan dan harus ditanamkan dalam kegiatan berbisnis. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional objektif. Yang maksudnya di sini adalah saat kita melakukan suatu bisnis, misalnya kita mempunyai karyawan, kita harus sama ratakan. Jadi tidak dibeda-bedakan supaya tidak ada yang iri, atau kita adil dengan karyawan itu, tidak memihak salah satu. Kemudian yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan,
Jadi dalam berbisnis kita harus saling menguntungkan. Jadi misalnya kita memiliki bisnis, ya kita juga bisa membuka lapangan kerja, jadi bisa menguntungkan orang lain. Kemudian yang kelima adalah prinsip integrasi moral. Nah, itulah prinsip-prinsip etika bisnis yang harus kita lakukan saat melakukan suatu bisnis atau kewirausahaan. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu green economy dan blue economy. Yang pertama adalah green economy atau ekonomi hijau. Definisi green economy mensyaratkan adanya fleksibel pada tingkat tertentu dan juga mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbeda di setiap negara. Jadi green economy atau ekonomi hijau ini mensyaratkan adanya fleksibilitas untuk mempertimbangkan perbedaan di tingkat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Itu adalah definisi dari green economy. Kemudian yang kedua adalah blue economy. Blue economy dimaksudkan untuk menunjukkan kepada para entrepreneur bahwa the blue economy memberikan peluang untuk investasi dan bisnis. Jadi blue economy ini menunjukkan kepada para entrepreneur bahwa blue economy sangat berperan penting dalam suatu investasi atau bisnis. Kemudian yang lebih menguntungkan secara ekonomi, jadi blue economy ini sangat menguntungkan sekali dalam usaha bisnis atau investasi. Kemudian implementasi green economy dan blue economy dalam kewirausahaan adalah yang pertama itu implementasi green economy. Definisi green economy menurut surat penawaran diklat green economy nomor 0317 garis miring P garis titik 01 garis miring 01 garis miring 2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan 47 Pembangunan Nasional, yaitu tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dari sumber daya alam. Jadi green economy ini atau ekonomi hijau ini memiliki tatanan dari yang bersumber dari energi alam. Itu menurut pengertian green economy menurut kementerian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan. Terdapat beberapa yang menjadi karakteristik dari green economy atau ekonomi hijau. Yang pertama adalah ekonomi rendah karbon. Green economy memacu untuk meminimalkan penggunaan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh industri dan dengan bahan bakar fosil. Jadi karakteristik yang pertama ini mengacu kepada bagaimana kita untuk kita meminimalkan atau kita memanfaatkan gas karbon dioksida untuk kita pakai yang dihasilkan oleh industri. Kemudian karakteristik yang kedua adalah resource efisien, yaitu bagaimana cara kita untuk mengefisiensikan sumber daya yang ada. Contohnya adalah sumber daya alam. Bagaimana kita untuk mengelola sumber daya alam itu supaya bisa bermanfaat bagi kehidupan kita.
contoh sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan adalah air, kemudian hutan, angin, batu bara dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah sosial inklusif. Kemudian yang kedua adalah implementasi blue economy. Kebijakan pembangunan kelautan nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional yaitu 2005 sampai 2025. Pada misi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan yang ramah lingkungan. Jadi blue economy ini atau ekonomi biru ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang kuat, mandiri, dan maju, serta mampu bersaing dengan negara lain dengan cara memanfaatkan pembangunan ekonomi kelautan. Dan dengan demikian Indonesia telah menerapkan blue economy atau ekonomi biru pada sektor perikanan. Nah, contoh yang bisa kita lihat pada sektor perikanan adalah sumber daya ikan. Jadi sumber daya ikan ini memiliki arti kepentingan baik bagi sumber protein dan gizi pada makanan, dan banyak negara maupun kontribusinya yang semakin meningkat bagi keamanan pangan dunia. Jadi sektor perikanan ini sangat penting dalam melangsungkan hidup bersama di dunia ini. Kemudian dengan demikian langkah-langkah untuk memanfaatkan sektor perikanan ada 3 langkah utamanya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengoptimalkan dan memperkuat usaha dan industri perikanan. Kemudian perikanan yang berbudidaya yang efisien, produktif, ramah lingkungan, dan sesuai dengan standar internasional. Jadi langkah-langkah utama yang bisa kita tempuh dalam memanfaatkan sumber daya perikanan adalah bagaimana kita mengoptimalkan dan memperkuat usaha dan industri di bidang perikanan yang ramah lingkungan dan memiliki atau sesuai dengan standar internasional. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan memperkuat usaha industri pengelolaan hasil perikanan yang efisien, nirlimbah, dan terpadu dengan perikanan tangkap dan budidaya. Jadi langkah yang kedua adalah kita harus mengembangkan dan memperkuat usaha dan industri di bidang perikanan untuk menghasilkan hasil perikanan yang efisien, yang baik dan bagus. Kemudian yang ketiga, langkah ketiga yang mampu kita tempuh adalah mengembangkan sistem pemasaran dan manajemen usaha perikanan yang transparansi dan adil. Jadi langkah ketiga adalah mengembangkan bagaimana kita untuk mengembangkan pemasaran dan memanajemen usaha perikanan kita itu dengan cara transparansi, adil, dan dilakukan dengan baik. Kemudian mengembangkan dan memperkuat
usaha dan industri pengelolaan hasil laut non-ikan yang efisien, nirlimbah, inovatif, kreatif, dan terpadu dalam setara produksi. Jadi langkah-langkah ini adalah cara kita untuk bagaimana kita untuk memanfaatkan sumber daya perikanan. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau yang sering disebut juga corporate social responsibility yang disingkat dengan CSR. Corporate social responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas luar. Konsep CSR melibatkan 95 kemitraan, antara lain adalah pemerintah, perusahaan, dan komunitas masyarakat setempat yang bersifat aktif dan dinamis. Jadi itu adalah konsep CRF yang melibatkan tanggung jawab 95 kemitraan, dan masih banyak lagi konsep CRF yang melibatkan tanggung jawab. Kemudian ketentuan mengenai kegiatan CRF di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau yang sering disingkat dengan UU PM, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU atau yang disingkat dengan UU PT, yang menyatakan bahwa setiap perseroan atau penanaman modal berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Itu adalah undang-undang yang mengatur corporate social responsibility di Indonesia. Kemudian terdapat dua pandangan tentang kepada siapa perusahaan untuk bertanggung jawab sosial. Yang pertama adalah kepada pemegang saham, bahwa salah satu tanggung jawab sosial yang dimiliki punya usaha adalah memaksimalkan keuntungan. Dengan memaksimalkan keuntungan, perusahaan memaksimalkan kekayaan dan kepuasan pemegang saham. Jadi kepada siapa kita harus melakukan suatu tanggung jawab. Yang pertama itu adalah pemegang saham. Jadi kita memaksimalkan keuntungan kita, dan kita juga memaksimalkan keuntungan dari pemegang saham. Kemudian yang kedua yaitu kepada pihak yang berkepentingan. Bertanggung jawab sosial manajemen yang terpenting adalah kelangsungan hidup jangka panjang. Bahkan hanya memaksimalkan laba yang dicapai dengan cara memuaskan keinginan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, bukan hanya pemegang saham. Jadi kepada siapa kita harus bertanggung jawab yang kedua itu adalah kepada orang yang memiliki kepentingan.
Jadi bukan hanya pemegang saham, tetapi kita juga mencari orang yang berkepentingan di dalamnya dalam suatu bisnis atau perusahaan. Corporate social responsibility memiliki 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah sustainability. Di sini perusahaan dalam melakukan kegiatan tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan ini memberikan arahan penggunaan sumber daya sekarang dan tetap memperhatikan dan menghitung kemampuan generasi di masa depan. Jadi sustainability ini mengajak kita untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dipakai di masa yang akan datang, dan bagaimana kita menghitung kemampuan generasi yang akan kita pakai di masa yang akan datang. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip accountability. Di sini perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan. Accountability dibutuhkan saat perusahaan memengaruhi dan mempengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat pula dijadikan oleh perusahaan untuk membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Bagaimanapun tingkat keluasan dan keinformasian, laporan perusahaan harus memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi, karena untuk menentukan legitimasi dan stakeholder eksternalnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip transparansi. Jadi saat melakukan suatu pelaporan aktivitas perusahaan, kita itu harus transparansi dan tidak menyembunyikan sesuatu atau curang. Kita masuk pada materi yang kelima, yaitu manajemen sumber daya manusia dan personal branding. Personal branding adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk sebuah persepsi publik secara aktif. Jadi personal branding ini adalah sebuah seni dalam menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara kita memperkenalkan diri kita ke publik, dan gunanya itu untuk memelihara dan memperbanyak klien untuk bekerja sama dengan kita. Personal branding dapat dibagi menjadi 3 elemen utama. Yang pertama adalah you, atau dengan kata lain seseorang itu sendiri. Dan seseorang itu sendiri dapat membentuk sebuah personal branding melalui sebuah polesan dan metode komunikasi yang disusun dengan baik. Jadi you ini atau seseorang itu sendiri dapat membuat sebuah personal branding dengan melakukan sebuah polesan dan melakukan sebuah metode komunikasi yang baik dengan kliennya. Dan you ini dirancang untuk menyampaikan 2 hal penting kepada market. Yang pertama adalah siapakah seseorang tersebut sebagai suatu pribadi. Jadi kita
memperkenalkan kepribadian kita dan apa sih kemampuan kita. Kemudian yang kedua itu adalah spesialisasi orang spesialisasi apa yang seseorang itu lakukan. Jadi kita perkenalkan apa yang kita lakukan. Kemudian yang elemen yang kedua adalah promise, dan elemen yang ketiga adalah relationship. Personal branding memiliki 8 hal konsep utama yang menjadi acuan dalam membangun sebuah personal branding seseorang. Yang pertama adalah spesialisasi. Ciri khas dari seorang personal branding yang hebat adalah ketepatan pada sebuah spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian, dan pencapaian tertentu. Jadi konsep utama yang pertama adalah spesialisasi. Jadi sebuah ciri khas dari sebuah personal branding yang hebat adalah ketepatan pada sebuah spesialisasi yang terkonsentrasi kepada sebuah kekuatan, keahlian, atau pencapaian yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan. Karena konsep yang kedua ini masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu dalam suasana ketidakpastian. Jadi masyarakat membutuhkan suatu pemimpin yang mampu mengambil keputusan dalam suasana ketidakpastian untuk memenuhi dan untuk menjadi arahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep kepribadian. Jadi dalam sebuah personal branding harus memiliki kepribadian yang hebat. Karena apa? Untuk mendorong dan memampukan kita dalam menjalani suatu usaha atau bisnis. Kemudian yang keempat adalah perbedaan. Kemudian konsep yang kelima adalah the love of visibility. Jadi kita harus memiliki visi untuk mencapai sebuah hal yang kita impikan. Kemudian kita harus memiliki kesantunan, dan konsep yang ketujuh adalah keteguhan, dan konsep yang kedelapan adalah nama baik. Jadi itu adalah konsep dari personal branding. Kita masuk pada manajemen sumber daya manusia. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan manajemen, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai bagaimana cara mengatur, membimbing, dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang dikerjakan dapat memenuhi atau mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi manajemen ini adalah bagaimana cara kita untuk mengatur, membimbing, dan menjadi seorang pemimpin untuk semua bawahan kita untuk mengerjakan usaha dan dapat mencapai tujuan yang telah kita tetapkan dari sebelumnya. Kemudian
sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkup suatu organisasi atau tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Jadi sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di suatu lingkup organisasi atau menjadi sebuah tenaga kerja. Kemudian sumber daya meliputi yang pertama adalah men atau manusia, money atau uang, metode atau cara atau sistem, kemudian material atau bahan, kemudian mesin, kemudian yang terakhir adalah market atau pasar. Kemudian tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sudarmayanti tahun 2001 dijabarkan ada 3 tujuannya, yaitu yang pertama adalah tujuan masyarakat atau sosial objektif, adalah untuk bertanggung jawab sosial dalam kebutuhan dan tantangan yang timbul di masyarakat. Jadi tujuan yang pertama ini adalah tujuan masyarakat. Jadi bagaimana kita bertanggung jawab sosial untuk dapat dalam kebutuhan dan tantangan yang timbul di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah tujuan organisasi, adalah untuk melihat manajemen sumber daya manusia itu ada atau eksis, maka perlu adanya kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. Jadi tujuan yang kedua adalah organisasi untuk melihat bahwa manajemen sumber daya manusia itu ada. Kemudian yang ketiga adalah tujuan personal, untuk membantu pegawai dalam mencapai tujuan pribadinya guna mencapai tujuan organisasi. Jadi tujuan yang ketiga ini adalah tujuan personal, gunanya untuk kita membantu pegawai untuk mencapai tujuan yang ia tuju dari sejak dulu. Kemudian menurut Umar tahun 2005 bahwa tugas manajemen sumber daya manusia dikelompokkan atas 3, yaitu 3 fungsi, yaitu fungsi manajerial yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fungsi operasional yang terdiri atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga adalah kedudukan manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi perubahan secara terpadu. Itulah fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Demikianlah materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya juga memohon maaf belum bisa menjelaskan lebih rinci dan lebih detail tentang materi-materi yang saya bawakan.